Puji Tuhan. Haleluya. Halo adik-adik, ketemu lagi di Sekolah Minggu Online Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Bandar Lampung bersama Kakak Renta dan Kakak Lia. ya adik-adik, sore hari ini kita akan beribadah bersama. Kakak harapkan kalian tetap semangat ya, sekalipun ibadahnya masih tetap online. Oh ya Kak Lia, Ya, Kak. apa saja ya yang harus dipersiapkan adik-adik di rumah untuk ibadah online mereka? Iya Kak, jadi walaupun kita ibadah online di rumah masing-masing, tapi kita mau siapkan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Jadi kita siapkan Alkitabnya, kemudian kita sudah berpakaian rapi, ya. Kemudian apa adik-adik? Kita sudah mandi ya, jadi kita dapat mempersembahkan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Dan bagi untuk papa dan mamanya yang mendampingi anak-anak adik-adik yang ada di rumah, supaya untuk mengingatkan selalu mengikuti ibadah online sekolah minggu kita. Itu kakak. Oh iya, ya adik-adik persiapkan Alkitabnya ya adik-adik. Nah baik adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, mari adik-adik kakak undang untuk berdiri, kita angkat pujian. Halo-halo kawanku semua, masih ingat kan adik-adik? Kita nyanyikan sama-sama ya kakak. Iya. Halo-halo kawanku semua, selamat datang di sekolah minggu kita. Kami semua menyambut gembira, teman kita pun bertambah, kita bernyanyi bersama, kita belajar bersama, memuji Tuhan bersama, tinggikan namanya, belajar firman Tuhan, saling menguatkan, saling mendoakan keluarga Tuhan. Kita ulang ya adik-adik. Halo-halo kawanku yang baru, selamat datang di sekolah minggu kita. Kami semua menyambut gembira, teman kita pun bertambah, kita bernyanyi bersama, kita belajar bersama, memuji Tuhan bersama, tinggikan namanya, belajar firman Tuhan, saling menguatkan, saling mendoakan keluarga Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah, mari kita mau siapkan hati kita. Kita masih tetap berdiri adik-adik. Kita mau mulai ibadah kita siapkan hati kita. Kita mau doa pembukaan kita, berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu. nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Mari adik-adik kita akan berdoa. Pembukaan nanti akan dipimpin oleh kakak Renta. Kita akan menaikkan pujian kepada Tuhan Yesus. Hormati Yesus, puji Immanuel. Immanuel.
Yesus, angkat tanganmu bagi Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Bapa di dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Bapa yang baik, saat ini Tuhan Yesus kami akan memulai ibadah kami Tuhan, ibadah sekolah minggu online. Di tempat ini Tuhan, mari Bapa Kau campur tangan Tuhan, pergunakanlah saya dan juga rekan saya Tuhan Yesus Lia dan juga Abang Juan Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Engkau mempergunakan kami dengan kuasa kemurahan-Mu Tuhan, sehingga Engkau campur tangan memimpin memulai ibadah kami ini Tuhan Yesus. Tuhan Allah kami yang hidup, kami juga merindukan pertolongan-Mu buat anak-anak sekolah minggu yang mengikuti ibadah online di rumah mereka masing-masing Tuhan Yesus. Mari berikan mereka semangat dan sukacita untuk tetap memuji memuliakan nama-Mu, sehingga mereka tetap mengingat untuk mengikuti ibadah sekolah minggu online di setiap sore hari Tuhan Yesus. Juga Tuhan, Engkau hadir tengah-tengah ibadah kami, menguasai kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Nah adik-adik silakan duduk adik-adik. Oh iya Kak Lia, Ya, Kak. adik-adik ini kan harus bergembira ya Kak Lia ya, sekalipun masih tetap ibadah online. Supaya adik-adik bergembira, kita mau angkat pujian apa ya Kak Lia? Yang pakai gerakan ya Kak ya? Pakai gerakan nggak? Oh nggak usah dulu ya Kak ya? Iya. Gerakannya nanti ya Kak ya? Iya nanti Kita ya. pemanasan dulu Kak. Kita mau nyanyi apa Kakak? Pujiannya marilah bergembira hai kawan. Marilah bergembira hai kawan dengan kuasa-Nya atas segala pencobaan yang ada di dunia. Marilah bergembira hai kawan dengan kuasa-Nya atas segala pencobaan yang ada di dunia. Saya ada, Tuhan pun ada, di mana-mana Tuhan pun ada. Mengapa susah, tak perlu takut, Tuhan selalu tolong saya. Saya ada, Tuhan pun ada, di mana-mana Tuhan pun ada. Mengapa susah, tak perlu takut, Tuhan selalu tolong saya. Nah adik-adik, kita masih aja adik-adik bersemangat ya Kak Lia ya. Iya Kakak. Nah adik-adik kita undang berdiri ya adik-adik. Kita mau bernyanyi lagu gerakan buat Tuhan. Dengan pujian apa ya Kak Lia? Yang itu Kak ada pujiannya ku daki-daki Oh iya, ku daki-daki gunung yang gunung tinggi. yang tinggi. Nanti Kakak Lia yang buat gerakan ya Kak. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai,
gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, selam dalam samudra, dayung perahu di sungai. Yesus besertaku di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Adik-adik, kita tadi sudah memuji nama Tuhan ya. Kita sudah pakai gerakan ya. Kita sudah memberikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus ya Kakak Renta ya. Iya Kak. Nah sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan untuk menyambut firman Tuhan nanti adik-adik juga siapkan kolektenya ya. Nanti kolektenya diberikan kepada kakak atau abang sekolah minggunya di sektor masing-masing. Nah adik-adik, mari kita siapkan hati kita menyambut firman Tuhan yang dibawakan oleh Abang Juan. Kita akan menyambutnya dengan pujian baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi adek. Baca kitab suci, doa setiap hari, doa setiap hari, doa setiap hari. Baca kitab suci, doa setiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa setiap hari kalau mau tumbuh. Puji Tuhan. Oke, jadi adik-adik sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita mau berdoa terlebih dahulu. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita masuk dalam doa. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami, Allah yang bertahta dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sembah, Allah yang kami agungkan, Allah yang kami tinggikan. Kami bersyukur kepadamu oleh karena kasih karunia-Mu yang boleh Engkau berikan bagi kami dan juga anak-anak-Mu untuk boleh melakukan ibadah sekolah minggu secara online dari tempat ini. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu pada saat pagi hari ini, pada saat sore hari ini. Bukalah pintu hati mereka Tuhan, bukalah pendengaran mereka Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Buatkan mereka boleh menjadi anak-anak yang memfokuskan diri mereka masing-masing dalam mendengarkan akan firman-Mu pada saat hari ini. Agar ketika firman-Mu telah disampaikan, mereka boleh menjadi pelaku firman-Mu dalam setiap kehidupan mereka masing-masing. Dan juga Tuhan saya yang akan bertugas pada saat hari ini, Engkau Tuhan yang memberkati, Engkau Tuhan yang memakai saya Tuhan, menjadi alat-Mu untuk boleh menyampaikan setiap kebenaran firman-Mu pada saat hari ini kepada setiap anak-anak-Mu yang menyaksikan ibadah live melalui dari tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Selamat datang kembali untuk adik-adik dalam sekolah minggu online Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Bandar Lampung. Udah 3 minggu kalau nggak salah kita nggak ketemu nih. Terakhir kali abang memimpin pujian bersama dengan Bang Joshua Siregar. Sekarang abang ambil bagian dalam menyampaikan firman Tuhan pada saat hari ini. Abang kenalin nama lagi ya. Perkenalkan, nama abang Juan Anatama Sinaga dari sektor Langkapura. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita siap-siap dulu nih. Kalau tadi Kak Lia dan juga Kak Renta udah menyampaikan rule-nya atau aturannya, abang jelasin kembali nih, apa aja yang harus adik-adik siapkan sebelum mendengarkan firman Tuhan.
Yang pertama adik-adik bisa lihat di layar, yang harus disiapkan adalah Alkitab. Kalau memang belum punya Alkitab, khususnya untuk anak-anak kecil, itu boleh pinjam ke papa mamanya atau abangnya. Yang kedua ada buku dan pena. Itu digunakan untuk menulis catatan firman Tuhan hari ini. Lalu yang terakhir adalah tentunya sikap yang baik. Yang jelas gak ribut, gak main-main, mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan benar. Puji Tuhan. Jadi adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang abang sampaikan dari Matius 12 ayat 9 sampai 14. Judulnya adalah Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Jadi firman Tuhan ini juga ditulis dalam 2 kitab lainnya. Dari Markus 3 ayat 1 sampai 6 dan juga Lukas 6 ayat 6 sampai 11. Yang nanti setelah abang membacakan firman Tuhan, abang akan coba rangkum dari ketiga ayat ini. Baik adik-adik, kita buka Alkitabnya dari Matius 12 ayat 9 sampai 14. Abang akan bacakan sendiri ya. Judulnya Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangan kanan. Maaf, abang ulangi. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Lalu kata Yesus kepada orang-orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkannya, maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Puji Tuhan. Seperti abang bilang sebelumnya, bahwa kisah Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat ini ditulis dalam 3 kitab. Matius, Markus, dan juga Lukas. Saat ini abang mau menyimpulkan ketiga kitab tersebut menjadi satu kisah. Peristiwa ini dimulai pada hari Sabat yang lain. Kalau adik-adik baca dalam kitab Lukas, di sana dicatat pada hari Sabat yang lain. Setelah peristiwa murid-murid memetik gandum yang juga dilakukan pada hari Sabat. Ketika adik-adik melihat Alkitab adik-adik, sebelum peristiwa ini berlangsung, di sana terlebih dahulu didahului oleh peristiwa murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Setelah itu, Yesus masuk kembali ke dalam rumah ibadat dengan tujuan untuk mengajar mereka. Mereka di sini adalah orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, dan juga orang Farisi. Mungkin adik-adik bertanya, apa sih itu hari Sabat, Bang? Oke, kita cari sama-sama ya. Abang sudah menemukannya. Jadi hari Sabat, adik-adik bisa lihat di sebelah, mungkin itu ada tulisan Ibraninya. Dalam bahasa Ibrani disebut Sabat, merupakan hari ke-7, hari istirahat untuk orang Israel. Juga disebut tanda perjanjian Tuhan. Itu abang dapatkan dari kamus Alkitab. Di belakang Alkitab ada kamus, di situ adik-adik bisa menemukan arti dari kata Sabat. Sedangkan abang juga menemukan Sabat merupakan hari raya dan hari ibadah untuk bangsa Yahudi yang dimulai sejak hari Jumat saat matahari terbenam hingga matahari terbenam kembali di hari Sabtu atau selama 1 hari penuh. Dan umumnya tradisi hari Sabat ini berpusat di sinagoge atau rumah ibadat bangsa Yahudi. Setelah itu, di situ Yesus melihat ada seorang yang mati sebelah tangannya. Ahli Taurat dan orang Farisi kemudian mengamati Yesus lalu bertanya, apakah boleh menyembuhkan pada hari Sabat? Pertanyaan tersebut kemudian menjebak Yesus. Tujuannya untuk menjebak Yesus agar mempersalahkan Yesus. Mengapa sih hanya menyembuhkan orang itu bisa dipersalahkan? Jawabannya adalah karena dalam hari Sabat ada larangan-larangan yang dibuat oleh orang-orang Yahudi itu sendiri.
Kalau dilihat dari internet ada 39 larangan. Salah satunya ada larangan bekerja. Itu termasuk kegiatan untuk membangun, membajak, menabur, menulis, menampi dan juga mengasah. Dan masih banyak lagi. Kedua ada larangan untuk menyalakan api. Larangan berpergian jauh. Dan yang terakhir adalah larangan mengobati atau menyembuhkan. Dan ketika orang-orang yang tidak menuruti ataupun mengikuti aturan dari hari Sabat ini, maka hukumannya adalah hukuman mati. Namun uniknya Tuhan Yesus mengetahui pikiran jahat mereka, lalu berkata, memberikan perumpamaan, jikalau seorang memiliki seekor domba dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia menangkapnya dan mengeluarkannya? Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat? Di sini kita dapat melihat sikap Tuhan Yesus yang menanggapi kritis terhadap tradisi bangsa Yahudi terkait berbuat baik pada hari Sabat. Tuhan Yesus tahu bahwa tujuan mereka pada hari Sabat itu untuk beribadah kepada Tuhan. Namun jikalau mereka berbuat baik pada hari Sabat itu tetap tidak bisa dilakukan, karena ada larangan-larangan yang tadi telah ditentukan oleh bangsa Yahudi, meskipun bertentangan dengan tradisi atau aturan-aturan tersebut. Kemudian kisah ini dilanjutkan dengan Yesus yang berkata dengan berani kepada orang yang sakit itu, ulurkanlah tanganmu. Dan setelah mengulurkan tangannya, maka pulihlah dia dari penyakitnya dan menjadi sehat. Peristiwa ini diakhiri oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang keluar dari tempat itu. Mereka kemudian berunding dan bersekongkol untuk membunuh Yesus. Dan hebatnya, Tuhan Yesus kembali mengetahui pikiran mereka. Dan diakhiri dengan Tuhan Yesus yang menyingkir dari tempat itu. Dari sini kita dapat melihat bahwasannya Tuhan Yesus tetap melakukan perbuatan yang baik. Dengan berani Tuhan Yesus mampu melakukan perbuatan yang baik, meskipun banyak orang yang marah dan tidak senang karena perbuatannya tersebut. Dan perbuatan Yesus ini kemudian berdampak kepada aturan hingga saat ini. Dan dari perbuatan Yesus tersebut, abang mau mengambil beberapa ayat, ada 4 ayat yang abang temukan yang sesuai dengan sikap Tuhan Yesus yang sangat berani untuk tetap melakukan perbuatan baik meskipun bertentangan dengan aturan yang ada. Yang pertama dari 2 Tesalonika 3 ayat 13. Abang mau ngajak adik-adik semua untuk membacanya. 1, 2, 3. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Lalu yang kedua dari Ibrani 13 ayat 16a. Kita baca lagi sama-sama. 1, 2, 3. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Ada ayatnya lagi nih, dari Yakobus 4 ayat 17. Kita baca lagi sama-sama yang kuat. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Yang terakhir dari 1 Petrus 3 ayat 17a. Sekali lagi kita baca sama-sama. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu yang dikehendaki Allah. Puji Tuhan. Lalu abang mau ngasih pertanyaan nih ke adik-adik. Mungkin adik-adik bisa jawab di rumah masing-masing. Apakah saya nih, atau adik-adik, atau kamu, ini bisa nanya nih ke temannya atau adiknya, atau kita siap untuk melakukan perbuatan baik kapanpun kepada setiap orang. Yang jelas, meskipun konsekuensinya adalah dihina atau dimarahi, tetapi kita harus tetap maju untuk tetap berbuat baik. Karena itu yang dikehendaki oleh Allah. Adik-adik bisa katakan, iya saya siap. Mak, saya siap mak untuk melakukan perbuatan baik kapanpun. Bang, saya siap bang untuk melakukan perbuatan baik kapanpun. Meskipun itu dimarah-marahi orang, tetapi tetap karena itu yang dikehendaki oleh Allah di dalam kehidupan kita masing-masing. Puji Tuhan. Untuk itu adik-adik, apa sih yang telah kita pelajari hari ini? Meskipun firman Tuhan secara singkat telah abang sampaikan, tapi ada pesan yang sangat spesial bagi kita untuk adik-adik pada saat hari ini. Apa yang telah kita pelajari pada saat hari ini? Yang pertama adalah perbuatan baik itu dapat dilakukan kepada siapa saja, di mana saja, dan juga kapan saja, tanpa dibatasi oleh aturan atau tradisi, dan tidak memandang siapa
kapan, dan di mana. Artinya bisa semuanya nih kita lakukan asal itu berbuat baik ya adik-adik ya. Kapan saja. Meskipun misalkan ada adik-adik jangan dibantu itu, jangan dibantu. Tapi ketika kita melihat apa yang kita bantu itu merupakan suatu hal yang baik, itu harus kita lakukan. Yang kedua adalah meskipun perbuatan baik yang kita lakukan tidak dipandang baik oleh orang-orang di sekitar kita yang menimbulkan kemarahan atau kebencian, tetap kita punya prinsip jangan pernah berhenti berbuat baik. Kalau ada lagunya, janganlah jemu berbuat baik, janganlah jemu berkata baik. Nah seperti itu adik-adik. Jadi kita harus mengikuti apa yang Tuhan kehendaki ke dalam kehidupan kita masing-masing. Karena tadi dalam 1 Petrus 3 ayat 17a, lebih baik menderita karena berbuat baik. Kembali lagi, karena perbuatan baik itu merupakan perbuatan yang dikehendaki Allah di dalam kehidupan kita. Ketika kita dicemooh, ketika kita dimarahi, ketika kita dibenci oleh karena perbuatan baik kita, ada dua pilihan yang dapat kita pilih. Yang pertama, kita terus maju untuk tetap berbuat baik. Atau yang kedua, kita berhenti sama sekali untuk tidak berbuat baik. Tetapi saya yakin, abang yakin sebagai guru sekolah minggu, adik-adik yang ada di rumah, sebagai anak Tuhan, memilih untuk terus maju. Untuk menyebarkan kebaikan kepada sesama. Puji Tuhan. Oke, berikutnya. Untuk ayat hafalan minggu ini, abang ambil dari Matius 12 ayat 12b. Ini cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kata. Singkat aja. Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Ya saya rasa sih, abang rasa sih adik-adik bisa langsung hafal nih. Langsung setelah mendengarkan firman Tuhan dari tempat ini. Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Matius 12 ayat 12b. Oke, untuk aktivitas sekolah minggu-minggu ini, itu adik-adik siapin bahan-bahannya di rumah. Bisa menggunakan bahan-bahan yang bekas, atau bisa adik-adik beli di fotokopi mungkin bisa, karena alat-alat itu gampang. Yang pertama adik-adik bisa butuhkan selembar kertas. Selembar kertas yang tebal kalau bisa, boleh HVS sebenarnya, cuma kalau lebih bagus yang tebal. Pakai buku gambar. Pakai buku gambar juga bisa, pakai buffalo bisa. Dan juga spidol atau pena atau pensil. Itu boleh. Dan juga 1 buah tangan. Jadi aktivitasnya kita akan menggambar tangan. Nanti ya seperti biasa tangannya digambar seperti ini. Lalu sesudah itu, oh ya jangan lupa gunting. Nanti kita gunting, dibantu oleh orang tua ya, kalau memang adik-adiknya masih kecil yang masih belum bisa megang gunting, belum bisa motong. Dan bisa minta tolong dipotongin, membentuk gambar tangan. Sesudah itu tangan yang sudah dipotong, adik-adik bisa gambar senyum. Senyum yang melambangkan kita senang untuk berbuat baik. Di tangan yang telah kita potong tersebut. Maksudnya di kertas yang berbentuk tangan. Lalu adik-adik supaya kuat, nanti dipegang pas di foto, bisa gunakan sedotan, atau sumpit, atau kayu, atau lidi. Kalau di sini abang menggunakan sedotan, supaya enak untuk dipegang. Lalu adik-adik bisa juga tulis ayat hafalannya, yang tadi dari Matius 12 ayat 12b. Adik-adik bisa tulis dan adik-adik bisa hias sekreatif adik-adik. Mau dihias, mau diwarnain tangannya, atau mau adik-adik gambar, misalkan ada adik-adik menolong teman atau menolong hewan, itu terserah. Adik-adik bisa gambar di sini sekreatif mungkin. Ini kita kembalikan kepada adik-adik dalam menghiasnya. Sesudah itu adik-adik foto seperti ini. Lalu adik-adik kirimkan ke guru sekolah minggu masing-masing. Puji Tuhan. Mungkin sekian itu aktivitasnya pada saat hari ini. Kita semua bangkit berdiri. Adik yang ada di rumah, kita semua bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu pada saat hari ini. Kita mau angkat pujian kepada Tuhan. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik. Baik
selalu baik, baik kepada Bapakku cinta kau, ku cinta. Kita ulangi pujian ini. Bapa engkau baik, Bapa engkau baik. Bapa engkau baik, Bapa engkau baik. Bapa engkau, kau selalu baik kepadaku. Bapakku cinta kau, ku cinta. Kita angkat tangan bersama-sama. Aku memujimu, aku menyembahmu. Aku memujimu, aku menyembahmu. Nyanyi Bapakku cinta kau, Bapakku. Kita ulangi pujian ini. Bapa engkau baik, Bapa engkau baik. Bapa engkau baik, Bapa engkau baik, kau selalu baik. Kau puji, aku memujimu, aku menyembahmu, aku ku nyanyi haleluya. Bapakku cinta kau, puji. Sekali lagi kita katakan, aku memujimu, aku menyembahmu, aku memujimu, aku menyembahmu. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami, Allah yang bertata dalam kerajaan sorga, Allah yang menjadi juru selamat kami yang hidup, Allah yang kami sembah, Allah yang kami agungkan, Allah yang kami tinggikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami boleh bersyukur pada saat sore hari ini, kami boleh beribadah memuji dan memuliakan nama-Mu melalui ibadah live streaming sekolah minggu dari tempat ini. Segala persembahan yang boleh kami berikan kepadamu pada saat hari ini, baik persembahan puji-pujian kami, setiap suara kami, setiap tepuk tangan kami, bahkan Tuhan setiap persembahan kolekte yang akan kami berikan kepada guru sekolah minggu masing-masing, kiranya boleh menjadi persembahan yang kudus, persembahan yang harum, dan persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Setiap firman-Mu yang telah anak-anak-Mu dengarkan pada saat hari ini, kiranya boleh bertumbuh dalam setiap hati mereka masing-masing, dan mereka boleh belajar bagaimana cara untuk berbuat baik dalam kehidupan mereka masing-masing. Meskipun banyak di antara teman-teman mereka yang memarahi mereka atau mencemooh mereka, tetapi kami percaya dan kami mendoakan kepada mereka masing-masing, agar mereka boleh menjadi anak yang berani dan tidak takut kepada cemoohan atau marahan kepada setiap teman-teman yang mereka berikan kepada anak-anak kami di tempat ini, Bapa. Kami serahkan kepadamu, Bapa, dalam kehidupan mereka masing-masing, dalam pendidikan mereka masing-masing Kau sertai. Engkau Tuhan membuatkan pendidikan mereka boleh berjalan lancar, menjadi anak yang cerdas, anak yang pandai dalam setiap sekolah mereka masing-masing, dan juga setiap kegiatan mereka masing-masing Kau sertai. Kau jauhkan penyakit-penyakit virus-virus corona ini, Tuhan, yang mencoba mengganggu kehidupan mereka masing-masing. Dan juga Tuhan kami, pelayan-pelayan sekolah minggu yang belajar untuk melayani, Kau semakin berkati kami, Kau semakin ajari kami untuk boleh memberikan setiap pelayanan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bagimulah segala kemuliaan hormat dari hari ini kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Kita mengangkat pujian lagu yang sudah Abang nyanyikan tadi, berilah yang baik, berilah yang baik. Berilah yang baik, berilah yang baik, memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang, pasti balaskan dan berkati kau. Berilah yang baik, berilah yang baik, berilah yang baik, berilah yang baik, memberikan yang terbaik. Berilah sekarang, pasti balaskan dan berkati. Janganlah jemu berbuat baik, janganlah jemu berbuat baik, janganlah jemu berkata baik, janganlah jemu memberi yang baik. Kita akan 30 kali ganda, 30 kali ganda, 60 kali ganda, 100 kali. Kita akan 30 kali ganda, 30 ganda, 60 kali ganda, dan 100 kali. Kita akan menuai yang baik. Puji Tuhan. Haleluya. Kita ketemu lagi dalam ibadah online Sekolah Minggu Gereja Pentakosta Indonesia yang akan datang. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Perkenalkan, nama saya Yoel Onisimus Sohombing, anak sekolah minggu dari sektor Teluk Betung. Pada saat hari ini saya akan menyampaikan ayat hafalan yang terambil dari Mazmur 23 ayat 1. Beginilah bunyi firman Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Puji Tuhan.